Perencanaan adalah proses menyusun langkah-langkah dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi, yang mana ini melibatkan tujuan, sumber daya yang dibutuhkan, dan menentukan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, perencanaan itu sangat penting karena merupakan dasar dari suksesnya sebuah organisasi. Dan proses ini dianggap krusial karena mencakup 4 fungsi ini. Yang pertama, menentukan arah. Kemana sih organisasi ini akan melangkah? Yang kedua, mengalokasikan sumber daya, baik itu uang, waktu, tenaga kerja secara efisien. Yang ketiga, antisipasi risiko dengan mempersiapkan strategi untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Dan yang keempat, evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana kita sudah mencapai tujuan. Ada beberapa cara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah terlebih dahulu. Misalnya nih, terjadi penurunan penjualan. Lalu, kumpulkan informasi dengan melakukan survei pelanggan untuk mengetahui penyebab penurunan penjualan. Yang ketiga, cari alternatif. Kita bisa mencari opsi atau jalan keluar berupa strategi pemasaran baru, tingkatkan kualitas produk, atau kasih harga yang spesial. Keempat, membandingkan dengan cara menimbang antara pro dan kontra di setiap opsi, mau dari segi biayanya kah, efek di pasar, atau risikonya. Dan yang kelima, pilih solusi terbaik. Pastikan opsi yang dipilih paling masuk akal buat menghadapi masalahnya. Contohnya memutuskan untuk kampanye iklan baru. Yang keenam, implementasi keputusan. Jalanin rencana yang sudah dipilih, misalnya mulai menjalankan kampanye iklan yang sudah ditentukan tadi. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Lihat dan pantau hasilnya, apakah penjualan naik dan gimana respon pelanggan terhadap iklannya. Ubah strategi jika hasilnya belum sesuai harapan. Menurut saya, data itu merupakan bahan mentah seperti angka-angka atau fakta yang belum jelas maknanya. Contohnya angka 120, 80, 150 tanpa cerita apa-apa. Sedangkan informasi itu data yang sudah diracik menjadi lebih berarti dan jelas. Misalnya kalau angka-angka tadi dijelaskan sebagai tekanan darah, baru deh jadi informasi yang bermanfaat. Nah, sedangkan pengetahuan itu level yang lebih tinggi. Ini kalau kita sudah paham dan bisa menghubungkan antara informasi dengan pengalaman atau konsep yang lebih luas dengan pemahaman yang lebih dalam. Misalnya mengetahui hubungan antara tekanan darah dan kesehatan jantung. E-commerce merupakan platform belanja online yang mana kegiatan jual beli barang atau jasa lewat internet tanpa harus datang langsung ke toko. Contoh simpelnya yang sering kita gunakan sekarang seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Di situ kita bisa membeli, bayar, dan barangnya langsung sampai di rumah, semua lewat HP atau komputer, jadinya lebih praktis. Project management penting dalam pengembangan sistem informasi untuk beberapa alasan, mulai dari membantu mengatur langkah-langkahnya, kemudian membantu dalam alokasi sumber dayanya, termasuk waktu dan anggaran secara efisien, lalu adanya pemantauan masalah secara dini, dan memastikan pengembangan sistem informasi selesai sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditentukan. Ada beberapa faktor keberhasilan proyek. Yang pertama, sangat penting untuk mengerti apa yang pengguna inginkan, biar tidak membuat aplikasi yang akhirnya tidak terpakai. Kedua, manajemen proyek yang efektif. Manajemen yang baik dapat menjaga proyek agar terkendali sesuai jadwal dan anggaran. Yang ketiga, teknologi yang sesuai. Pilih teknologi yang tepat untuk proyeknya sesuai kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat, tim terampil dan berpengalaman. Dengan begitu akan memberikan kontribusi yang besar pada keberhasilan proyek tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa bikin proyek jadi gagal. Yang pertama, ketidakjelasan kebutuhan pengguna. Kalau yang diinginkan pengguna kurang jelas atau sering berubah-ubah bisa membuat proyek jadi gagal. Dan yang kedua, manajemen yang tidak support. Tanpa dukungan yang cukup dari pihak manajemen, proyek dapat kesulitan dalam sumber daya dan mengambil keputusan. Yang ketiga, kompleksitas teknologi. Pemilihan teknologi yang ribet tanpa pemahaman yang memadai dapat menyebabkan kegagalan proyek. Dan yang keempat, ketidakmampuan menangani perubahan. Proyek harus bisa ikut perubahan, kalau enggak bisa-bisa proyeknya jadi kuno atau tidak berguna lagi.